Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube-nya Pak Imam. Masih dalam edisi pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal cerita. Ya, soal cerita. Nah, perlu sedikit kamu ketahui, soal cerita di dalam matematika itu sangat banyak ya, nak, sangat beragam. Artinya apa? Matematika adalah salah satu materi di sekolah yang kamu pelajari yang kaitannya sangat erat sekali di kehidupan kita. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan selalu menggunakan prinsip matematika. Misal nih, jam. Ya, kamu selalu melihat jam. Setiap jam kamu lihat jam, setiap menit bahkan setiap detik. Ketika menunggu orang, kita lihat jam. Ketika ingin melakukan schedule yang sudah kita buat, kita melihat jam, apapun itu, kita selalu melihat jam. Nah, yang perlu diketahui bahwa membaca jam itu adalah salah satu materi di matematika loh. Ya, jadi kebayang dong ya kalau kamu nggak belajar matematika, mungkin kamu nggak akan pernah bisa melihat jam atau membaca jam. Yang kedua, uang. Ya, uang. Kamu selalu memegang uang. Ketika mau jajan, minta uang. Ketika mau membeli sesuatu, minta uang. Apapun itu, manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya uang. Nah, penggunaan uang itu juga salah satu materi di matematika. Jadi ketika kamu berbelanja, ketika kamu jajan nih, kamu gunakan uang tuh kan. Ketika kamu membeli sesuatu, kamu bayar dengan jumlah atau nominal berapa, kamu minta kembaliannya berapa, kamu ingin beli satu pieces aja berapa harganya, atau kamu mau beli 3. Nah, semua itu bisa dipelajari di matematika. Jadi bisa kebayang ya, kalau kamu nggak belajar matematika dengan serius, kira-kira kamu bisa menggunakan uang itu nggak ya? Nah, berikutnya nih, pasar. Ya, kegiatan berjual beli di pasar juga menggunakan prinsip matematika. Selain yang uang tadi nih yang Pak Imam bilang. Nah, ketika mama mau membeli cabai, bawang, tomat yang dalam jumlah sedikit, misalnya 1 kilo, 1 ons, dan lain sebagainya. Nah, semua itu merupakan prinsip matematika. Ya, apalagi anak, untuk menghitung volume air di dalam bak mandi itu juga menggunakan prinsip matematika. Dan banyak lagi yang mungkin nggak akan bisa Pak jabarkan satu persatu. Jadi anak-anak Bapak bisa kebayang gimana kalau kita nggak serius belajar matematikanya. Oke? Nah, Pak ingin mengingatkan kembali nih kepada anak Bapak untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan di rumah saja dengan cara rajin mencuci tangan. Selalu Pak ingatkan supaya Pak Imam lebih bersemangat lagi buat konten YouTube-nya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Pak Imam dengan cara klik tombol like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, bagaimana? Apakah sudah di-subscribe channel YouTube-nya? Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Nah, yang belum subscribe, Pak Im kasih kesempatan dulu nih buat subscribe. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, subscribe. Karena ingat, subscribe itu gratis. Oke, baiklah. Oh iya, sebelum lupa. Tidak hanya di-subscribe di channel YouTube-nya. Jadi video ini bisa kamu share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu yang lain juga bisa belajar bersama Pak Imam. Oke. Nah, baiklah, mungkin sudah banyak anak-anak Bapak yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan video ini. Karena seperti yang Pak Imam bilang tadi, aplikasi matematika di kehidupan sehari-hari itu sangat beragam, sangat banyak.
Jadi jangan pernah di skip videonya, tonton sampai habis karena yang pasti video ini pasti bermanfaat buat kalian semua. Oke, sudah tidak sabar? Sudah tidak sabar? Nah, sebelum itu sediakan buku cetaknya, jangan lupa alat tulisnya seperti buku catatan ataupun pensil. Karena selain satu ini, kita akan menyaksikan videonya tentang soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Check it out. Oke, kembali lagi di channel YouTube Pak Imam. Seperti yang sudah Pak Imam katakan tadi, nah hari ini kita akan belajar tentang soal cerita. Ya, soal cerita pada pagi hari ini berkaitan dengan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, jadi untuk aplikasi soal cerita di matematika tadi sudah Pak Imam jabarkan di awal. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materi inti kita. Oke. Nah, anak-anak Bapak bisa buka bukunya di halaman 28. Bisa buka bukunya di halaman 28 nomor 4. Ya, nomor 4. Oke, Pak Imam bacakan soalnya ya. Suhu udara di suatu tempat berubah-ubah selama 4 jam. Berubah-ubah selama 4 jam. Pada pukul 22, suhu udara di tempat itu 26 derajat Celcius. Pada pukul 23, suhu udara naik 1 derajat Celcius. Pada pukul 00 atau pukul 24, suhu udara naik 1 derajat Celcius. Pada pukul 1, suhu udara turun 2 derajat Celcius. Pada pukul 2, suhu udara turun lagi 3 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa suhu udara pada pukul 2? Oke, jadi kalau sedikit bercerita tentang soal cerita, jadi pada soal untuk menyelesaikan soal cerita di matematika itu, kamu butuh konsentrasi yang ekstra ya. Nah, artinya apa? Artinya sebelum kita menjawab soal itu, kita harus analisis dulu. Kita analisis dari soal tersebut, apa yang diketahui, apa yang ditanya. Sehingga kalau kita sudah tahu apa yang ditanya, kita lebih gampang untuk menyelesaikannya. Artinya kita tahu soal itu mau dibawa kemana arah pembicaraannya. Oke ya. Jadi di dalam menyelesaikan soal cerita, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Tidak langsung kita selesaikan. Ya. Dan yang kedua, yang perlu ingat adalah angka-angka di dalam soal cerita ini pasti digunakan semuanya. Ya, nah, angka-angka ini pasti digunakan semuanya di dalam proses penyelesaiannya nanti. Oke. Di dalam soal cerita, kita juga tetap menggunakan 4 operasi hitung. Tambah, kurang, kali, dan bagi sesuai dengan soalnya nanti. Jadi harus dibaca soalnya dengan teliti. Ya, apakah dia arahnya mau ditambah atau mau dikurang. Nah, nanti Pak Im akan berikan trik bagaimana cara penggunaan tanda-tanda atau operasi hitung tambah, kurang, kali, dan bagi tadi ya. Jadi dalam soal cerita apabila ada kata-kata naik, khususnya pada bilangan bulat nih ya, kalau ada kata naik makanya ditambah ya, karena ketika naik artinya semakin besar ya. Kalau ada kata-kata turun berarti dikurang. Oke, sekarang langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Oke, sekarang anak-anak Bapak tetap fokus ke video ini dan di depannya juga ada bukunya. Jadi bisa mendengarkan Pak Imam sekaligus membaca soalnya. Oke ya, kita baca ulang bersama-sama. Sekalian Pak Imam tuliskan di papan tulis apa-apa saja yang diketahui. Oke. Suhu udara di suatu tempat berubah-ubah. Ya, artinya di beberapa waktu dia bisa naik, di beberapa waktu dia bisa turun.
artinya tidak terus-terusan naik atau tidak terus-terusan turun. Dia tidak tetap berubah. Nih, pada kalimat kedua dikatakan bahwa pada pukul 22 suhu udara 26 derajat Celcius. Nah, ini kata kunci yang pertama. Pada pukul 22 suhu udara di tempat itu 26 derajat Celcius. Kita tuliskan ya. Oke, sudah Pak Imam tuliskan nih. Diketahui suhu pada pukul 22, suhu di tempat itu 26 derajat Celcius. Ini dia ya. Yang kedua, atau pada kalimat yang ketiga, pada pukul 23, suhu udara naik 1 derajat Celcius. Oke. Kalimat berikutnya, pada pukul 00 atau pukul 24, suhu udara naik lagi 1 derajat Celcius. Kalimat berikutnya, pada pukul 1, suhu udara turun 2 derajat Celcius. Kalimat yang berikutnya, pada pukul 2, suhu turun 3 derajat Celcius. Oke, kalimat yang terakhir, berapa suhu udara pada pukul 2? Jadi pada waktu terakhir nih, di pukul 2, itu berapa suhunya? Itu pertanyaannya ya, berarti yang ditanya adalah oke, Pak yang ulangin ya, kita baca sama-sama apa yang sudah kita tuliskan. Ini dia. Diketahui pada pukul 22 suhunya 26 derajat Celcius. Pada pukul 23 suhunya naik 1 derajat Celcius. Pada pukul 24 suhunya juga naik 1 derajat Celcius. Nah, pada pukul 1 suhunya turun 2 derajat Celcius. Sedangkan pada pukul 2 dia turun 3 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa suhu yang terakhir? Suhu di pukul 2. Oke. Setelah kita membuat apa yang diketahui, ditanya dan dijawab, selanjutnya kita rancang penyelesaiannya. Bukan diselesaikan ya nak. Kita rancang dulu, artinya kita harus tahu ini arahnya mau kemana. Ya, yuk. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau ada kata-kata naik, berarti dia ditambah. Kalau ada kata-kata turun, berarti dia dikurang. Pukul 22, suhunya 26. Nah, berarti kita mulai di angka 26. Oke, kita mulai di angka 26. Next, pukul 23 dia naik 1. Naik, berarti dia di jumlah ya. Ditambah 1. Oke. Selanjutnya, pada pukul 24 dia naik 1. Berarti ditambah 1. Pada pukul 1 dia suhunya turun 2 derajat Celcius. Berarti kalau turun, maka gunakan operasi hitung kurang. Pukul 2 dia turun 3 derajat Celcius. Oke.
Inilah rancangan penyelesaiannya. Inilah rancangan penyelesaiannya. Ini dia, rancangan penyelesaiannya. 26 ditambah 1, ditambah 1 dikurang 2, dikurang 3. Ketika kita sudah merancang penyelesaiannya, maka langkah kita adalah yang berikutnya, membuat penyelesaiannya. Nah, sudah kita rancang nih, mau dibawa kemana arahnya. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan masing-masing cara. Artinya, kalau yang ini berarti kita gunakan caranya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya nak, kalau nanti dia materinya berbeda, otomatis penyelesaiannya juga berbeda. Artinya tidak semua soal cerita diselesaikan dengan cara yang sama. Ya, dia akan berbeda sesuai dengan soalnya apa. Yuk kita selesaikan. 26 ditambah 1, 27. Oke, seperti Pak langsung saja ya, nak. Karena soalnya lebih gampang sepertinya ini. 27. Berarti 27. Lalu ditambah 1, berarti 28. 28. Ya. Lalu dikurang 2. Berapa jadinya? 26. Oke ya. Terakhir dikurang 3 menghasilkan 29. Sorry, salah. Bukan 29, 23. Oke ya, sudah ya. Maka berarti ini dia. Suhu pada pukul 22 adalah 23 derajat Celcius. Oke, suhu pada pukul 3 adalah 23. Suhu pada pukul 22 adalah 23 derajat Celcius. Oke. Pekerjaan kita selesai. Ya, selesai sudah pekerjaan kita. Maka jawabannya ada 23 derajat Celcius. Oke nak, sebelum ini Pak Ayo hapus, kamu bisa perhatikan kembali materinya, bisa perhatikan di materinya selagi Pak Ayo mulai untuk merapikan catatannya. Oke, silakan diperhatikan kembali catatannya, karena setelah ini akan Pak yang hapus dan kita beralih ke contoh soal yang kedua. Oke, nah kembali lagi bersama Pak Imam. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini contoh yang terakhir ya. Jadi hari ini kita akan bahas 2 contoh soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita baca contohnya bersama-sama. Ini contoh yang kedua. Gavin tinggal di sebuah hotel di lantai 21. Untuk menuju ke kamar Syafiq, ia harus turun 3 lantai sebanyak 3 kali. Berarti dia harus turun 3 lantai tapi 3 kali ya. Setelah bertemu, mereka naik 2 lantai. Setelah mereka bertemu, mereka naik 2 lantai. Pertanyaannya adalah, berada di lantai berapa mereka sekarang? Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah memahami soal. Memahami soal artinya kita harus paham apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanya dalam soal. Oke, oleh sebab itu Pak Ayam akan menuliskan, kita akan bahas bersama-sama di papan tulis ya. Ingat, jangan nulis dulu ya nak.
perhatikan dulu video Pak Imam. Di akhir baru nanti tinggal ditulis. Oke. Gavin tinggal di sebuah hotel di lantai 21. Itu kata kunci yang pertama. Oke. Gavin tinggal di lantai 21. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, untuk menuju ke kamar Syafiq, ia harus turun 3 lantai sebanyak 3 kali. Setelah bertemu, mereka naik 2 lantai. Mereka naik 2 lantai. Oke, pertanyaannya adalah berada di lantai berapa mereka sekarang? Itu pertanyaannya. Jawab. Oke. Setelah kita menuliskan apa-apa saja yang diketahui, kita juga sudah tahu apa yang ditanya. Langkah berikutnya adalah merancang penyelesaian. Sudah? Kita akan merancang penyelesaian berdasarkan apa yang diketahui dari soal. Yuk kita buat sama-sama ya. Gavin tinggal di lantai 21. 21 merupakan angka pertama yang kita tulis. Oke, 21. Kita baca lagi kalimat yang kedua yang diketahui. Ia turun 3 lantai. Turun. Turun. Kalau turun, maka kita gunakan operasi hitung pengurangan. Ya, kalau turun itu kurang, kalau naik itu tambah. Karena si Gavinnya turun, berarti kita gunakan operasi hitung pengurangan. Turun berapa nak? Turun 3. Ya kan? Turun 3 tapi sebanyak 3 kali. Berarti dia turun 3, 3, 3. Paham ya? Kalau di soal dikatakan turun 3 lantai, berarti dikurang 3. Oke? Karena di soal dikatakan dia turun 3 lantai tapi 3 kali, sebanyak 3 kali. Atau dengan kata lain, dia turun 3, 3, 3. Paham ya? 3, 3, 3. Berarti 3 dikali 1, 2, 3. 3. Berarti 3 dikali 3. Itu dia. Oke, kata kunci yang ketiga adalah naik 2 lantai. Sudah jelas kalau naik berarti ditambah 2. Oke, nah ini dia kata kuncinya. Ini dia rancangan penyelesaiannya yang sudah kita buat. Oke. Perhatikan kembali nak, 21 dikurang 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Tambah 2. Oke, yuk kita selesaikan. 21 dikurang, nah tadi 3 kali 3. Berapa nak 3 kali 3? 9. Berarti 21 dia harus turun 9 lantai. Lalu mereka naik 2 lantai.
21 kurang 9, 12. Tambah 2, 14. Terjawab sudah. Jawabannya adalah 14. Artinya adalah, atau kesimpulannya adalah, sekarang mereka berada di lantai 14. Oke, itu dia tadi materi kita. Kita sudah menyelesaikan 2 soal yang berkaitan dengan soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan. Oke, boleh perhatikan kembali nak materinya. Perhatikan dari awal sampai akhir. Perhatikan bagaimana cara kita memahami soal, termasuk juga bagaimana cara kita merancang penyelesaiannya, hingga dapatlah hasil akhirnya 14. Oke, nah bagaimana materinya? Pak Imam harap anak-anak Bapak bisa paham dengan apa yang Pak Imam sampaikan. Ya, jadi apa yang sudah kamu dapat tadi bisa kamu aplikasikan ke kehidupan kamu sehari-hari. Oke? Ingat, apabila ada sesuatu hal yang ingin kamu tanyakan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan Pak Imam balas satu persatu komentar kamu. Tapi ingat, komentar harus positif dan harus sopan ya, nak. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Imam akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.